Langit di atas Lamongan menggantung muram. Awan-awan kelabu seperti menyimpan amarah yang tak terucap, menggambarkan isi hati ribuan sopir truk di seluruh penjuru negeri. Karman menyalakan sebatang rokok kretek dengan tangan gemetar, bukan karena dingin, melainkan karena isi kepalanya mendidih. Truk gandeng miliknya sudah parkir seminggu. Bukan karena rusak, tapi karena kebijakan odol telah memutus napas usahanya. Muatan dilarang lebih, padahal permintaan tetap tinggi, dan tarif tidak naik. Uang jalan tak cukup lagi. Anak-anaknya di rumah mulai makan dengan nasi dan garam saja. Di warung pinggir terminal, suara gaduh sopir lain terdengar seperti letupan bom waktu. Mending sekalian jual truk gua, men. Mau makan apa kita sekarang? Teriak Dharma, sopir senior yang biasa membawa baja dari Gresik ke Cikarang. Karman hanya menatapnya, lalu mengangguk pelan. Ia tahu, bukan hanya urusan perut yang sedang mereka hadapi, tapi juga soal harga diri. Mereka dianggap beban negara, dituduh penyebab kecelakaan, tapi tak pernah diberi ruang bicara. Seorang pemuda bertopi melangkah masuk. Dayat namanya, sopir truk dari Palembang yang sedang menginap karena truknya ditahan di Sub. Ia membuka ponsel dan menunjukkan video viralnya di TikTok. "Bang, lihat nih, 2 juta yang nonton. Semua orang dukung kita, Bang," katanya penuh semangat. Tapi Karman hanya tersenyum pahit. Dukungan di dunia maya tak akan mengenyangkan perut. Ia tahu medan perjuangan mereka bukan di layar ponsel, tapi di jalanan beraspal yang kini mulai ditinggalkan truk-truk menganggur. "Besok, kita bikin rapat. Bukan cuma di sini. Kita kumpulkan suara dari semua daerah. Sumatera, Kalimantan, Sulawesi. Kita bikin gerakan nasional," ujar Karman tiba-tiba. Semua kepala menoleh. Mata-mata yang awalnya suram mulai menyala. Ia bukan orang sembarangan. 2 dekade lebih hidupnya dihabiskan di belakang setir, dari pantai barat Sumatera sampai pelabuhan Tanjung Perak. Kata-katanya punya bobot, lebih berat dari besi di bak truk. Namun, di balik tekad itu, Karman menyimpan luka yang belum sembuh. Setahun lalu, adik iparnya tewas di jalan tol karena dikejar di Sub dan kehilangan kendali. Truknya kelebihan muatan 500 kg. Hanya 500 kg, tapi nyawanya jadi harga bayar. Sejak itu, Karman tahu bahwa sistem sedang tidak berpihak. Dan bila hukum tak bisa melindungi mereka, maka mereka akan berdiri sendiri. Bersama-sama, di rumahnya yang sederhana, istrinya, Bu Ranti, mengaji di ruang belakang. Ia selalu tahu kapan suaminya sedang marah atau kecewa. Malam itu, ia tak bicara banyak. Hanya meletakkan secangkir kopi dan berkata, "Kalau jalan sudah buntu, mungkin waktunya ingat apa yang dulu diajarkan mbahmu." Karman menatap istrinya dalam-dalam. Dalam pikirannya, terlintas bayangan masa kecilnya bersama sang kakek, seorang dalang yang juga pemilik ajian tua bernama Roda Besi. Malam itu, hujan turun rintik-rintik. Bukan deras, tapi cukup untuk membasahi tanah dan mengguyur terminal. Di bawah sinar remang lampu jalan, Karman duduk di jok truk tuanya. Ia menyentuh setir dengan pelan, seolah menyapa sahabat lama. "Kalau benar ini harus dimulai, biar aku yang memulainya," bisiknya pelan. Tak ada tepuk tangan, tak ada kamera. Tapi di sanalah sejarah perlawanan itu mulai ditulis, di balik kemudi, oleh tangan sopir yang tak lagi mau diam. Dan di kejauhan, dari dalam kabut hujan yang makin tebal, sepasang mata tua mengawasi dari balik halte tua. Ia tersenyum lirih. "Waktumu sudah tiba, cucuku." Langit Jakarta mendung ketika Karman menginjakkan kakinya di bawah flyover Kartasura, tempat yang telah disepakati para sopir se-Indonesia untuk bertemu secara diam-diam. Di antara suara deru kendaraan dan klakson yang menggema, ada suara-suara kecil penuh keresahan. Di bawah bayang-bayang beton raksasa, berkumpul sekitar 30 pria dengan wajah lelah, mata sembab, dan jaket lusuh penuh oli. Mereka bukan orang-orang biasa. Mereka adalah ujung tombak distribusi negeri ini, sopir truk dari Sabang sampai Merauke, yang datang bukan untuk berkeluh kesah, tapi untuk menyatukan tekad. "Nama saya Imron, dari Aceh," seorang pria bersuara berat memperkenalkan diri, diikuti yang lain. Dari Balikpapan, Makassar, bahkan Jayapura. Mereka berdatangan membawa kabar duka dari jalannya masing-masing, ditilang sewenang-wenang, ditahan berhari-hari, truk disita, muatan dibongkar paksa, hingga keluarga yang terpaksa jual barang rumah demi membayar denda. Tapi satu benang merah mengikat semua cerita itu, kebijakan odol telah menjadi senjata yang menindas
bukan mengatur. Karman berdiri, mengenakan jaket kulit tua dan topi lusuh. Matanya menatap setiap orang di ruangan gelap itu. Kita tidak lagi bisa menunggu belas kasihan. Pemerintah tidak mendengar kalau kita hanya menangis. Saatnya kita jadi satu suara. Gerakan ini bukan tentang politik, ini tentang perut anak-anak kita. Tentang martabat kita sebagai penggerak roda bangsa. Sorak lirih menggema, tapi belum sempat Karman melanjutkan, Dayat masuk tergesa. Nafasnya ngos-ngosan. Bang, ada yang ngintilin truk aku dari Cilacap. Mobil Avanza hitam. Aku muter-muter dulu baru berani ke sini. Semua orang terdiam, ketegangan menggantung di udara. Karman menatap tajam. Mereka mulai sadar, apa yang mereka lakukan bukan main-main. Ada mata yang terus mengintai. Namun, rapat tetap berjalan. Di tengah keheningan, seorang sopir tua dari Kalimantan bernama Bahriko berdiri. Ia mengeluarkan secarik kertas dari saku bajunya. Dulu, ayah saya pernah ikut pemogokan zaman Orde Baru. Mereka bikin Sumpah Sopir. Sekarang kita perbarui. Kita sebut Ikrar Roda Besi. Semua mengangguk. Ikrar itu dibacakan lantang, kami sopir truk Nusantara, bersumpah untuk tidak lagi diam. Demi keadilan, demi masa depan anak-anak kami akan melawan, bukan dengan kekerasan, tapi dengan persatuan. Malam itu, tangan-tangan yang biasa menggenggam setir menggenggam satu sama lain. Di bawah flyover, lahirlah gerakan sopir Nusantara. Mereka tak lagi sendiri. Rencana mulai disusun, tanggal aksi, jalur konvoi, logistik, titik kumpul. Dan Karman, secara aklamasi, ditunjuk sebagai koordinator nasional. Meski ia tak meminta, tapi semua tahu, sosok itu membawa sesuatu yang lebih dari sekadar pengalaman. Ia membawa karisma yang lahir dari penderitaan panjang di balik kemudi. Sebelum bubar, Karman menyendiri di ujung jalan. Ia menatap langit Jakarta yang mulai gerimis. Hatinya berat, tapi mantap. Di saku dalam jaketnya, terselip gulungan kecil berisi mantra ajian roda besi yang ditulis ulang oleh Bu Ranti malam sebelum ia berangkat. Ia tahu, jalan ke depan akan penuh darah dan air mata. Tapi malam itu, ia tak takut. Karena sekarang, ia tidak lagi sendirian. Dan dari atas flyover, di balik kegelapan dan asap kendaraan, sepasang mata kembali mengintai. Tapi kali ini bukan hanya mengawasi, ia tersenyum puas. Langkahmu sudah benar, cucuku. Tapi ujian baru saja dimulai. Di sebuah rest area yang sepi di pinggiran Brebes, Dayat duduk di atap truknya sambil memegang ponsel. Langit pagi kelabu, seperti mewakili suasana hatinya yang gelisah. Ia menggulir komentar demi komentar dari video yang ia unggah malam sebelumnya, pidato Karman di bawah flyover. Ribuan komentar membanjiri, sebagian menyemangati, sebagian mencaci. Tapi satu hal pasti, videonya telah viral. 3 juta penayangan dalam waktu kurang dari 8 jam. Teriakan dari jalanan akhirnya menembus ruang-ruang digital. Dengan tangan sedikit gemetar, Dayat menekan tombol rekam. Kamera depan menyala. Assalamualaikum, saudara-saudaraku sopir dari Sabang sampai Merauke. Kita bukan kriminal, kita cuma pengantar. Hidup bagi negeri ini. Kalau bukan kita yang lawan, siapa lagi? Suaranya naik turun, menahan emosi. Matanya merah. Mereka bilang kita penyebab kecelakaan. Tapi siapa yang buat jalanan rusak? Siapa yang paksa kirim barang cepat tanpa nambah ongkos? Kita selalu disalahkan, tapi tak pernah dibela. Begitu video diunggah, ribuan komentar masuk seketika. Gue sopir ekspedisi, Bang. Gas terus, tulis seorang netizen. Bang, bikin grup WA, kita semua siap mogok. Seru lainnya, dukungan dari masyarakat umum pun berdatangan. Para pemilik UMKM, pengusaha kecil, bahkan warga yang pernah ditolong sopir truk di jalan pun mulai bersuara. Dayat menyadari, perlawanan ini sudah bukan milik mereka saja. Ini sudah menjadi gerakan rakyat kecil. Namun tak lama kemudian, ponselnya berdering. Nomor tak dikenal. Saat dijawab, hanya suara napas berat dan sebuah kalimat terdengar lirih. Hentikan videomu, atau kau akan kami hentikan. Dayat menatap layar, keringat dingin mengucur. Ancaman itu terasa dingin dan serius. Tapi justru di sanalah Dayat tahu, apa yang mereka lakukan benar-benar mengguncang sesuatu yang besar. Sesuatu yang tak ingin diperlihatkan ke publik. Ia langsung menghubungi Karman. Di ujung sana, suara Karman terdengar tenang tapi tegas. Bagus, teruskan. Tapi hati-hati. Sekarang kita bukan hanya bicara,
kita sudah jadi simbol. Dan simbol itu bisa dibunuh, Dayat. Setelah menutup telepon, Dayat terdiam sejenak. Lalu ia menghapus air matanya. Di dashboard truk, ia letakkan secarik kertas bertuliskan, perjuangan belum selesai. Truknya kembali melaju pelan, menembus jalanan Pantura yang semakin sepi dari kendaraan berat. Sementara itu, di ruang rapat kementerian, suasana memanas. Beberapa pejabat logistik dan pengusaha angkutan besar mulai panik. Apa-apaan ini? Video anak kampung itu bisa bikin pasar ekspor kita lumpuh kalau truk mogok total. Teriak seorang pejabat. Di sisi ruangan, duduk sosok misterius berkacamata hitam yang sejak tadi hanya diam. Ia menatap layar video Dayat. Tersenyum kecil. Tenang, kita punya cara. Kita buat mereka terlihat brutal. Kita butuh provokator, bisiknya pada asistennya. Hari itu, di setiap terminal truk dan rumah makan sopir, semua mata tertuju pada layar ponsel. Mereka melihat wajah Dayat, pemuda kurus dengan semangat membara. Bukan politikus, bukan tokoh masyarakat, hanya sopir truk biasa, tapi ucapannya menggetarkan negeri. Dan di ujung kota, seorang bocah kecil menonton video itu bersama ibunya. Ia bertanya, "Bu, kenapa orang itu marah?" Sang ibu menjawab pelan, "Karena dia capek, Nak." Tapi dia belum mau menyerah. Dan begitulah, dari layar kecil di genggaman tangan rakyat, suara jalanan kini menggema lebih keras dari peluru. Tanggal 17 Juni tahun 2025 menjadi hari yang sunyi dan mencekam di sepanjang jalur distribusi nasional. Jalan tol Trans Jawa yang biasanya ramai oleh deru truk, kini lengang. Pelabuhan-pelabuhan besar menumpuk kontainer yang tak bisa dikirim. Gudang-gudang logistik mulai kehabisan stok. Sopir-sopir truk di seluruh Indonesia resmi mogok serentak. Bukan karena malas, bukan karena mogok iseng, tapi karena mereka merasa diinjak terlalu lama. Dan ketika teriakan tak lagi didengar, diam adalah bentuk perlawanan paling menakutkan. Di pelataran terminal Tanjung Perak, Karman berdiri di atas kap truknya. Di hadapannya, ratusan sopir berkumpul dalam sunyi. Tak ada orasi keras, hanya tatapan-tatapan yang menyimpan dendam dan kelelahan. Mereka semua tahu, keputusan ini berisiko besar. Banyak dari mereka punya cicilan truk, anak yang sekolah, istri yang sakit. Tapi hari itu, mereka memilih menahan lapar daripada terus dijadikan sapi perah sistem yang tidak adil. Dayat siang itu berada di Palembang, berdiri di depan truknya yang ia parkir di tengah jalan utama menuju pelabuhan. Video TikToknya kembali viral, wajahnya sendu, suara seraknya terdengar lirih. "Kalau negeri ini masih menganggap kami hama, biarlah kami hilang dari jalanan. Lihat sendiri nanti, siapa yang paling rugi ketika roda-roda ini berhenti." Kalimat itu seperti mantra. Komentar mengalir deras. Wartawan mulai datang. Tapi Dayat hanya menatap langit, mengingat wajah almarhum ayahnya yang dulu juga sopir truk, meninggal kelelahan di tengah tol. Di Jakarta, para pengusaha mulai kalang kabut. Harga sayur naik, kiriman bahan bangunan terhenti, ekspor-impor lumpuh. Menteri Perhubungan menggelar konferensi pers, menyalahkan pihak-pihak yang memprovokasi sopir untuk bertindak anarkis. Tapi tak ada bentrok, tak ada rusuh. Yang ada hanya jalan-jalan kosong. Dan justru itulah yang membuat pemerintah mulai panik, karena diam mereka lebih tajam dari senjata. Namun di balik kesunyian ini, sesuatu yang jahat mulai bergerak. Malam harinya, di Solo, sekelompok orang tak dikenal membakar 2 truk kosong di garasi sopir. Media langsung menyiarkan, gerakan sopir mulai rusuh. Padahal semua tahu, itu bukan ulah sopir. Itu cara licik untuk memecah simpati publik. Karman yang mendengar kabar itu langsung rapat darurat melalui panggilan video dengan para koordinator daerah. "Jangan terpancing, jangan rusuh, kita jaga nama baik, tapi jika darah yang mereka cari, darah kita tak akan kering," ujarnya tajam. Di Lamongan, Bu Ranti mengumpulkan ibu-ibu istri sopir. Mereka mulai memasak nasi bungkus, membawa air minum ke pos-pos sopir. "Kalau suami kami berjuang di jalan, kami jaga dari belakang," katanya kepada wartawan lokal. Gerakan ini tak hanya milik para pria sopir, tapi juga para istri yang diam-diam menjadi tiang rumah tangga yang ikut bergoyang oleh tekanan kebijakan. Dan di malam yang dingin itu, di sebuah ladang sepi dekat Surabaya, Karman duduk sendirian, membaca ulang mantra yang ditulis tangan oleh Bu Ranti, ajian roda besi. Ia menggenggam tanah, merapal dalam hati. Sebuah kekuatan kuno mulai bergetar dalam dadanya. Angin berdesir kencang,
seolah menyambut. Jalan mungkin masih panjang, tapi ia tahu, badai besar sudah datang, dan hanya mereka yang berani berdiri yang akan mampu mengarungi gelombang. Jalanan boleh sunyi, tapi dalam sunyi itulah, sebuah revolusi diam-diam sedang dibangun. Hujan turun perlahan di malam kelima setelah aksi mogok nasional dimulai. Terminal Lamongan masih sunyi, hanya sesekali terdengar suara anjing menggonggong dari kejauhan. Di dalam truk tuanya, Karman duduk bersila dengan mata tertutup, merapal pelan ajian yang diwariskan kakeknya, ajian roda besi. Keringat dingin mengucur dari pelipisnya meski angin malam menusuk kulit. Di dadanya terasa berat, seperti ada yang mencoba masuk dan menguji hatinya. Lalu tiba-tiba, dari balik bayang-bayang, terdengar suara langkah kaki. Seorang lelaki tua muncul, mengenakan kain lurik dan ikat kepala Jawa kuno. Janggut putihnya panjang, dan matanya menembus kegelapan. Karman membuka mata perlahan. Ia tahu, ini bukan orang biasa. Lelaki itu menatapnya lama, sebelum berkata, "Kau akhirnya memilih jalan ini, cucuku." Karman terhenyak. Suara itu, wajah itu, terlalu akrab baginya. Tapi mustahil, lelaki itu adalah Mbah Tisna, kakeknya, yang sudah meninggal 20 tahun lalu. Saat sebuah bangsa buta terhadap jeritan rakyatnya, maka kekuatan lama akan bangkit. Tapi ingat, ajian ini bukan untuk membalas dendam. Ia akan membakar pemiliknya kalau digunakan untuk kesombongan. Suara Mbah Tisna berat, seolah berasal dari dalam tanah. Ia lalu menyerahkan sebuah batu hitam berbentuk bulat pipih. Ini inti kekuatan roda besi. Bukan sembarangan, ia harus menyatu dengan jiwa pemiliknya. Batu itu terasa panas saat disentuh. Karman langsung jatuh terduduk, tubuhnya menggigil. Cahaya merah menyala di matanya sesaat. Di tempat lain, tepat tengah malam, Dayat mengalami mimpi aneh. Ia melihat truk-truk tua melaju sendiri di jalan kosong, melintasi kota-kota yang gelap. Di depan mereka, sosok Karman berdiri, tubuhnya menyala seperti bara. Suara gaib berbisik, api telah diwariskan. Tinggal kalian yang menentukan, apakah membakar atau menerangi. Dayat terbangun dengan nafas terengah dan peluh membasahi bantal. Ia tahu, sesuatu telah berubah dalam diri Karman. Keesokan paginya, Karman bangkit dengan kekuatan baru. Ia berjalan ke tengah lapangan terminal dan menancapkan tongkat besi di tanah. Kita tak lagi hanya berjuang dengan suara. Kita akan bergerak, tapi dengan kepala dingin. Kita arak truk-truk kita ke Jakarta. Kita tunjukkan bahwa kami tak takut. Seruan itu menggema. Sopir-sopir mulai berkumpul. Mesin-mesin tua mulai dipanaskan. Asap hitam mengepul dari knalpot, seperti asap perang yang baru saja dinyalakan. Tapi tak semua senang. Seorang pria misterius berbaju jas duduk di ruang gelap gedung kementerian. Ia menatap layar laptop yang menampilkan video penancapan tongkat oleh Karman. Ajian itu masih ada rupanya, gumamnya. Kirim orang-orang kita, bikin rusuh, biar mereka kehilangan simpati publik. Lelaki itu bukan pejabat, tapi kekuatan di balik banyak keputusan negara. Dialah dalang dari kebijakan odol, dan ia tak ingin gerakan sopir ini mengganggu bisnis besarnya. Di malam yang sama, Bu Ranti duduk di beranda rumah. Ia menatap bintang dan menggenggam tasbih. Ia tahu, suaminya tak lagi hanya manusia biasa. Tapi ia juga tahu, kekuatan besar datang bersama tanggung jawab besar. Ya Allah, lindungi suamiku, jangan biarkan dia lupa tujuan, bisiknya. Dan jauh di langit, petir menyambar. Pertanda, badai akan segera datang. Dan dari sela-sela semak dekat terminal, sepasang mata kembali mengawasi, kali ini dengan sorot benci. Perlawanan ini telah membangkitkan sesuatu yang seharusnya tetap terkubur. Malam mulai turun di perbatasan Ngawi, saat konvoi kecil truk-truk tua yang dipimpin Karman bergerak perlahan ke arah barat. Di belakang kemudi, Karman menyentuh batu hitam pemberian Mbah Tisna yang kini tergantung di lehernya. Ada getaran halus tiap kali ia menyebutkan nama ajian itu dalam hati, roda besi. Tapi ia masih belum sepenuhnya paham cara menggunakannya. Yang ia tahu, tubuhnya lebih kuat, pikirannya lebih jernih, dan ia bisa melihat lebih dalam, seolah waktu dan ruang melipat di hadapannya. Mereka melewati jalan-jalan desa dengan lampu-lampu padam, namun suara klakson khas truk menggema seperti gendang perang. Warga-warga keluar rumah, memberi salam, menyodorkan makanan dan air minum. Seorang nenek menangis sambil mencium tangan sopir yang melintas, "Kalian bawa harapan buat kami yang cuma bisa nonton berita." Kalimat itu menusuk dada Karman. Ia sadar,
Perjuangan ini bukan lagi soal truk, bukan lagi soal muatan. Ini soal suara rakyat yang terlalu lama dibungkam oleh sistem. Namun di tengah perjalanan, Karman mulai diganggu mimpi-mimpi aneh. Dalam tidurnya, ia melihat jalan tol yang tiba-tiba hancur di depan matanya. Truk-truk terbalik, terbakar, dan di tengah kobaran api, berdiri sosok dirinya sendiri, tapi matanya merah menyala, dan dari tangannya keluar petir. Suara dalam mimpi itu membisik, ajian itu bukan hadiah. Itu kutukan bila digunakan untuk membalas dendam. Ia terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Batu di lehernya kini berdenyut, seolah mengingatkan. Di pos peristirahatan yang mereka bangun dari terpal dan kayu, Dayat duduk mendekati Karman. "Bang, boleh jujur, aku takut. Takut kita dituduh pemberontak. Takut orang tuaku di Palembang kena imbas." Karman menepuk pundaknya. "Rasa takut itu wajar, Dayat. Tapi diam karena takut hanya akan mewariskan ketakutan ke generasi selanjutnya." Dayat menunduk. Malam itu, ia mulai belajar membaca mantra yang disalin Bu Ranti. Ia tahu, perlawanan ini tak akan selesai dengan bensin dan ban saja. Di Jakarta, narasi mulai digiring. Televisi nasional menyebut gerakan sopir sebagai kelompok terorganisir dengan motif politik. Rekaman editan yang memfitnah Karman mulai disebar. Dalam video itu, wajah Karman dipotong dan diberi suara seolah ia mengajak kekerasan. "Tuh kan, sopir udah dibayar buat bikin rusuh," ujar seorang pejabat di talk show pagi. Tapi publik tak bodoh. Video aslinya tersebar lebih luas. Simpati rakyat semakin membesar. Namun, tekanan dari atas juga makin kuat. Sementara itu, di lereng Gunung Lawu, Patisna, sang penjaga ajian roda besi yang masih hidup dalam dunia gaib, membakar dupa dan menancapkan keris tua ke tanah. Ia berbicara pada angin, "Karman, ajian itu dulu hampir membuat saudaramu gila. Jangan ulangi kesalahan yang sama. Jangan ubah jalanmu jadi ladang amarah. Roda besi adalah tameng, bukan pedang." Namun ia tahu, jalan yang dipilih cucunya sudah tak bisa dibelokkan lagi. Dunia nyata dan dunia gaib sudah saling bersinggungan. Keesokan harinya, saat konvoi truk hendak memasuki Cirebon, mereka dihadang. Bukan oleh polisi, tapi oleh sekelompok preman bayaran berpakaian hitam. Mereka menyamar sebagai sopir, membawa senjata tajam, dan mulai memancing keributan. Salah satu truk dilempari molotov. Karman maju, berdiri paling depan. Batu hitam di dadanya menyala tipis. Ia tak lagi takut. Ia tahu saatnya telah tiba, bukan untuk menyerang, tapi untuk menunjukkan bahwa kekuatan tak harus dibuktikan dengan kekerasan. Dan dari kejauhan, di balik bukit, sosok berkacamata hitam kembali mengamati melalui teropong. Ia tertawa pelan. "Pancingan pertama berhasil. Mari kita lihat, sekuat apa ajian itu bertahan melawan fitnah dan darah." Matahari Cirebon baru saja terbit ketika ketegangan mulai terasa di udara. Truk-truk sopir pejuang mulai berjejer di pinggiran kota, bersiap meneruskan perjalanan menuju Jakarta. Namun semalam sebelumnya, satu truk terbakar, dilempari molotov oleh orang tak dikenal. Kabar itu tersebar di media sosial, dan framingnya langsung digiring. Kerusuhan mulai pecah dari kubu sopir. Karman memandangi layar ponselnya dengan rahang mengeras. "Mereka mulai bermain kotor," gumamnya, menahan bara dalam dada yang mulai menyala. Dayat mendekat dengan wajah muram. "Bang, temenku yang dari Bekasi ditangkap barusan. Katanya bawa senjata tajam, padahal itu cuma besi dongkrak." Karman menarik napas dalam-dalam. "Mereka mulai jebak kita satu-satu. Kita nggak boleh terpancing. Kalau kita ikut panas, perjuangan kita hancur sebelum sampai tujuan." Tapi ucapan Karman diuji seketika, ketika sekelompok pria berjaket hitam muncul dari gang kecil. Wajah-wajah asing, tubuh kekar, senjata tumpul terselip di pinggang. Mereka bukan sopir, mereka bukan rakyat, mereka adalah bayangan bayaran yang dikirim untuk mencoreng perjuangan. Salah satu dari mereka melempar batu ke arah kaca truk paling depan. "Pecah berantakan. Kalian mau Jakarta, lewat dulu mayat kami," teriak pria berkepala plontos itu. Karman langsung berdiri di tengah jalan, mengangkat tangan agar rekan-rekannya tidak terpancing. Namun beberapa sopir muda sudah nyaris melawan. Suasana nyaris meledak. Di tengah kericuhan itu, Karman merapalkan mantra ajian roda besi. Angin tiba-tiba berdesir kencang. Tanah bergemuruh ringan. Para preman merasa gentar, namun tetap mencoba menyerang. Lalu, satu keajaiban kecil terjadi.
Batu hitam di leher Karman memancarkan cahaya samar. Langkah preman yang hendak menebas Dayat seketika terhenti. Pria itu terjatuh sendiri, tangannya kejang. Rekan-rekannya panik dan mundur perlahan. Mereka tidak tahu apa yang terjadi, tapi tatapan Karman malam itu seperti mata harimau tua, dingin, sabar. Tapi bisa menerkam kapan saja. Kami datang bukan untuk merusak. Tapi jika kalian sentuh satu saja dari kami, maka langit pun akan berpihak pada kami, ucapnya lirih, namun menggema di benak mereka. Ketegangan itu akhirnya mereda ketika warga sekitar berdatangan. Beberapa mengenali Karman dan para sopir lainnya sebagai langganan pengantar bahan pokok ke pasar-pasar. Ini orang baik, jangan diganggu, teriak seorang ibu. Preman-preman itu mundur dengan tatapan kalah, namun beberapa dari mereka masih sempat menatap penuh dendam. Mereka gagal memancing bentrok, tapi mereka takkan berhenti. Di kejauhan, sebuah mobil hitam mencatat dan merekam semuanya. Rencana berikutnya sudah disusun. Keesokan harinya, berita di televisi berubah nada. Preman menyerang sopir, tapi sopir tetap damai. Gerakan tetap berjalan tertib. Simpati publik melonjak lagi. Masyarakat mulai berdiri di pinggir jalan, memberi logistik kepada konvoi truk. Spanduk-spanduk mulai terpasang di warung dan toko, kami bersama sopir. Pemerintah makin gelisah, tapi di ruangan gelap pusat kekuasaan, sang dalang masih tersenyum. Kalau tidak bisa lewat provokasi, maka kita gunakan hukum. Tangkap mereka satu persatu. Seret nama mereka ke meja hijau. Di malam harinya, Karman duduk di atas truk sambil menatap langit. Di tangannya, ia menggenggam batu hitam yang kini terasa berat. Ia tahu, kekuatan yang ia miliki bukan sekadar warisan, tapi ujian. Dayat duduk di sebelahnya, diam beberapa saat sebelum akhirnya bertanya pelan, "Bang, kalau kita sampai Jakarta, menurut abang, mereka akan dengar?" Karman tersenyum tipis. "Kalau mereka nggak dengar, kita akan buat seluruh negeri yang bersuara." Dan di balik tikungan jalan menuju Indramayu, sebuah kendaraan militer tanpa tanda resmi mulai mengikuti konvoi. Gelombang berikutnya akan datang. Tapi malam itu, para sopir memilih tidur di atas truk mereka, menggenggam harapan, dan tak sedikit pun gentar. Fajar belum menyingsing saat suara sepatu Lars menghentak jalanan aspal Indramayu. Truk-truk konvoi sopir yang terparkir rapi di sepanjang bahu jalan kini dikepung ratusan aparat bersenjata lengkap. Tanpa peringatan, tanpa suara sirine, mereka datang seperti bayangan, bagai serangan fajar dalam perang gerilya. Karman terbangun oleh teriakan seorang sopir, "Bangun! Polisi datang!" Mereka tangkap Dayat. Seketika, kam konvoi berubah jadi lautan panik. Di ujung jalan, Dayat diseret keluar dari kabin truknya. Wajahnya lebam, kaosnya robek. "Saya cuma nge-lift doang, Bang. Saya cuma rekam doang," teriaknya sambil berusaha menjelaskan, tapi tak didengar. Tangan aparat mencengkeramnya seperti menangkap penjahat besar. Atas dugaan menyebarkan hoaks, menghasut tindakan anarkis, dan melawan negara. Begitu kalimat yang dilontarkan oleh salah satu komandan lapangan, tanpa surat, tanpa penjelasan resmi. Karman berlari ke depan barisan. Ia berdiri tepat di antara Dayat dan pasukan bersenjata. "Kalau kalian anggap kami kriminal, mana buktinya? Kami tidak rusuh, tidak bawa senjata. Kami cuma mogok. Apakah itu salah?" Suaranya serak, namun tajam. Sejenak pasukan terdiam, namun di belakang mereka, suara radio berbunyi. "Lanjutkan penahanan. Tangkap siapapun yang memimpin kerumunan. Prioritaskan pria bernama Karman." Dan semuanya pun meledak. Satu persatu sopir ditarik, diborgol, diangkut paksa. Teriakan, "Allahu Akbar," dan "Hidup sopir," menggema di jalanan, namun tenggelam dalam deru mesin kendaraan taktis. Beberapa warga yang coba merekam dipukul dan dipaksa menghapus videonya. Karman berdiri tenang, menahan tangan-tangan yang hendak memborgolnya. Batu hitam di lehernya mulai bergetar. Tapi ia menahan diri. "Bukan sekarang, bukan ini tujuan kekuatan ini," bisiknya dalam hati. Lalu dengan tenang, ia menyerahkan tangannya. Sementara itu, Bu Ranti, di Lamongan menonton berita di televisi kecil warung tetangga. Pimpinan gerakan sopir ditangkap dini hari karena diduga memicu instabilitas nasional. Air matanya mengalir. Ia tahu, suaminya tak akan pernah menyerah, tapi kali ini ia khawatir. Bukan pada polisi, bukan pada pemerintah, tapi pada kekuatan besar dalam diri Karman yang perlahan-lahan terbangun. Bila itu lepas kendali, dampaknya bisa tak terukur. Di ruang interogasi,
Karman duduk dengan tangan di borgol. Komandan Riksa berdiri di hadapannya, menatapnya seperti predator menemukan mangsanya. Kamu kira kamu pahlawan? Kamu cuma sopir tua yang cari panggung. Karman hanya tersenyum. Lebih baik jadi sopir tua yang melawan daripada jadi seragam kosong yang menghancurkan negeri sendiri. Sebuah tamparan mendarat di pipinya, tapi tak membuatnya gentar. Bahkan senyumnya semakin kuat. Di luar, masyarakat mulai marah. Video penangkapan menyebar melalui jalur bawah tanah, bukan lewat media nasional, tapi lewat live TikTok, grup WhatsApp, dan streaming warga. Tagar-tagar bebaskan sopir mulai menggema. Jalanan mulai dipenuhi simpatisan, mahasiswa, nelayan, buruh, petani. Mereka sadar, perjuangan ini bukan soal truk lagi. Ini tentang harga diri rakyat. Dan gerakan itu, yang semula hanya suara di balik kemudi, kini menjadi teriakan bangsa yang menggema dari Sabang sampai Merauke. Dan di sudut gelap sebuah ruangan pemerintahan, sang dalang menyeringai puas. Akhirnya dia ditangkap. Sekarang, saatnya buat mereka pecah dari dalam. Hari kelima setelah penangkapan Karman dan puluhan sopir lainnya, jalanan Pantura kembali bergolak. Namun bukan dengan truk, melainkan dengan lautan manusia. Para istri sopir, anak-anak muda, petani, nelayan, buruh pabrik, hingga mahasiswa dari berbagai kota berkumpul di titik-titik strategis. Mereka datang dengan membawa satu suara, bebaskan Karman. Hentikan kriminalisasi sopir. Spanduk dan poster dengan wajah Karman tergantung di jembatan penyeberangan. Dan di atas salah satu truk tua yang dibiarkan mangkrak, berdiri seorang wanita dengan jilbab abu-abu dan suara gemetar, Bu Ranti. Ia tak lagi duduk diam di Lamongan. Kali ini ia berdiri paling depan. Kalau suami kami dituduh penjahat hanya karena memilih diam, kami istri-istrinya akan bicara. Suaranya melengking, membuat semua kepala menoleh. Ia menunjuk ke kamera wartawan, apa kalian pikir kami ini bodoh? Kami tahu siapa yang sebenarnya takut dengan suara sopir. Kalian takut karena kami tidak bisa dibeli. Teriakan massa meledak, air mata Bu Ranti jatuh, tapi ia tak goyah. Ia sudah berubah dari istri sopir jadi simbol perlawanan kaum ibu. Di ruang tahanan bawah tanah, Karman duduk bersila, tubuhnya tetap tenang meski tanpa makanan layak selama 2 hari. Batu hitam itu kini tidak sekadar bergetar, ia bersinar lemah, seolah menyimpan amarah yang terus ditekan. Setiap malam, Karman merapal ajian roda besi perlahan. Ia tidak berniat kabur, tapi ia sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih besar. Ajian ini bukan untuk melukai, tapi untuk membangkitkan, ia membatin. Ia ingin ajian itu membakar semangat rakyat, bukan membakar musuhnya. Di luar, Dayat yang berhasil dibebaskan lebih awal karena tekanan publik, kini memimpin ratusan truk yang dikandangkan. Ia datang ke setiap gudang, mengetuk satu persatu truk tua. Bangunkan mereka, ini bukan sekadar mesin, ini bukti kalau kita belum mati. Katanya pada para sopir muda. Truk-truk yang sebelumnya diparkir kini mulai dihidupkan lagi. Meski tanpa muatan, mereka akan dikendarai sebagai simbol. Ratusan truk kosong mulai bergerak ke Jakarta, dikawal warga dan aktivis. Pemerintah yang terpojok mulai panik. Beri mereka akses bicara, tapi jangan sampai kami yang salah, ujar salah satu pejabat tinggi. Tapi semua terlambat, aksi damai berubah jadi gelombang simpati nasional. Setiap kota yang dilintasi truk disambut karpet tikar rakyat. Warung-warung memberi makan gratis. Anak-anak memberi bunga ke kaca depan truk. Jalanan kini tak hanya milik kendaraan, tapi milik rakyat yang mulai paham, keadilan tak akan datang sendiri. Harus dijemput. Malam itu, di balik jeruji besi, Karman bermimpi aneh. Ia melihat ribuan roda berputar dalam gelap. Lalu dari balik kabut, Mbah Tisna muncul, kali ini membawa keris dan kain kafan. Cucuku, waktumu hampir tiba. Tapi ingat, kekuatanmu bisa mengubah sejarah, atau justru menghancurkannya. Jangan biarkan amarah mengalahkan cinta, bisiknya. Ketika Karman terbangun, seketika ada getaran keras di tanah. Tembok sel bawah tanah retak halus. Para penjaga panik, tapi Karman hanya menunduk, menahan sesuatu yang terus bergejolak di dadanya. Di sisi lain, sang dalang di balik layar mulai merasakan tekanan. Gerakan ini terlalu kuat, rakyat sudah bersatu. Kita tak bisa pakai tangan besi lagi, ucapnya lirih. Tapi ia masih punya satu rencana terakhir, menghancurkan nama Karman secara pribadi. Serang keluarganya.
Hancurkan citranya. Biar semua percaya dia hanya boneka berkedok pahlawan. Namun ia lupa satu hal, rakyat yang telah dibangunkan tak bisa lagi ditidurkan. Dan truk-truk yang sudah bergerak, tak akan pernah mundur. Di sebuah ruangan dingin berlapis baja di tengah Jakarta, sang dalang duduk tenang di balik layar LED besar yang menampilkan wajah Karman, Bu Ranti, dan Dayat. Mereka terlalu dicintai rakyat, tapi semua orang punya celah. Serang mereka bukan dari depan, tapi dari belakang, bisiknya kepada ajudannya. Perintah pun diberikan, fitnah terstruktur, berita hoaks, penyebaran video palsu. Dalam waktu 2 jam, media nasional mulai memutar ulang rekaman lama yang dimanipulasi. Karman diduga mantan preman pengedar solar subsidi ilegal. Judul besar itu menghiasi seluruh portal berita online. Warganet yang sebelumnya mendukung, kini mulai terpecah. Kolom komentar penuh dengan keraguan. Ternyata Karman punya masa lalu kelam, mungkin ini semua akting, jangan-jangan istrinya juga cuma pencitraan. Bu Ranti yang tengah memberi makan masa aksi di pinggiran Jakarta tak kuasa menahan air mata. Tapi ia tak mundur, ia berdiri dan berkata lantang, kalau suami saya memang pernah salah, biarkan dia buktikan bahwa manusia bisa berubah. Tapi jangan fitnah, kami sudah cukup ditindas, jangan kami pula yang diseret ke lumpur. Sementara itu, Dayat yang tengah memimpin barisan truk memasuki tol Cikampek mendapat kabar dari pesan misterius. Hati-hati, ada penyusup dalam konvoi. Mereka akan buat rusuh lalu menuduh kalian. Pesan itu tanpa nama, tapi Dayat percaya. Ia segera memberi perintah, semua truk matikan mesin di tengah tol, duduk bersama, dan nyanyikan lagu kebangsaan. Ketika provokator datang, mereka menemukan ribuan sopir duduk tenang menyanyikan Indonesia Raya, sambil menyalakan lampu darurat. Tidak ada kekerasan, tidak ada bentrokan, hanya nyala cahaya dari ribuan lampu truk yang menyatu seperti nyala lilin dalam gelap. Karman, di balik jeruji tahanan bawah tanah, tetap dalam keheningan. Ia tahu fitnah sedang bekerja. Ia tahu istrinya sedang di ujung badai. Tapi ia juga tahu, ajian roda besi bukan sekadar kekuatan fisik. Ia adalah pelindung bagi niat yang murni. Ia mulai merapal doa dan mantra yang belum pernah ia ucapkan sepenuhnya. Lantai sel mulai retak, cahaya samar muncul dari tanah. Dan pada titik tertentu, borgol di tangannya meleleh sendiri. Namun Karman tetap duduk. Ia tidak akan keluar, sebelum rakyat yang membebaskannya. Di sudut kota, sang dalang melihat semua itu. Ia murka, hancurkan rumah Karman. Tangkap istrinya, bakar semua simbol perlawanan mereka. Tapi di saat yang sama, jaringan warga sudah saling menguatkan. Rumah Karman dijaga, ribuan orang. Bu Ranti dipindahkan diam-diam oleh para relawan ke tempat aman. Dan para truk kini memasuki Jakarta dalam diam, bukan untuk rusuh, tapi untuk bersujud di depan istana. Mereka tak membawa batu, hanya niat dan suara. Ketika malam tiba, istana kepresidenan diterangi cahaya aneh dari arah barat. Ribuan truk menyalakan lampu mereka secara serentak. Jakarta yang biasanya gaduh kini menjadi lautan cahaya dan doa. Tak ada klakson, tak ada kerusuhan, hanya suara rakyat yang duduk diam dengan wajah-wajah letih dan tulus. Di layar-layar televisi, semua mata menyaksikan. Rakyat bukan melawan, tapi menanti, apakah pemimpin akan turun mendengar, atau tetap bersembunyi di balik meja kekuasaan. Dan pada pukul 23.59 malam itu, sesuatu terjadi di ruang tahanan bawah tanah. Suara ledakan halus terdengar. Tembok runtuh bukan karena bom, tapi karena ajian yang telah matang. Tapi Karman tidak melangkah keluar. Ia hanya berdiri di balik reruntuhan, menatap kamera pengawas, dan berkata pelan, waktuku belum habis. Tapi bukan aku yang akan menjemputmu. Rakyat yang akan menuntutmu keluar dari bayang-bayang. Malam itu, langit Jakarta menggantung kelabu, seolah menyimpan napas panjang sebelum badai datang. Di depan Istana Negara, ribuan sopir dan rakyat kecil masih bertahan. Mereka tidur beralaskan terpal, berselimut jaket kerja, beralas sandal jepit. Truk-truk diparkir rapat membentuk lingkaran perlindungan. Lampu hazard menyala terus, menciptakan nuansa haru di tengah kota metropolitan yang biasanya penuh kebisingan. Tidak ada orasi keras, tidak ada kericuhan. Hanya diam yang pekat, dan doa yang terus naik bersama hawa malam. Di dalam istana, Presiden duduk di kursi kerjanya dengan wajah berat. Di sekelilingnya, para menteri, kepala staf, dan petinggi keamanan saling bisik-bisik.
"Pak, kalau kita keluarkan Karman, kita akan terlihat lemah," ujar salah satu dari mereka. "Kalau kita tidak keluarkan dia, negara bisa lumpuh total. Rakyat sudah bosan dihina," balas yang lain. Presiden hanya menatap layar televisi, wajah-wajah sopir, wajah rakyat, dan tulisan besar di bawahnya, "Roda rakyat sudah berputar." Tak lama kemudian, mikrofon di depan istana menyala. Seorang ajudan presiden muncul, membacakan pernyataan resmi, pemerintah akan meninjau ulang kebijakan odol. Dan atas nama keadilan, kami akan membebaskan Karman dan semua sopir yang ditahan, karena mereka bukan kriminal. Tepuk tangan pecah. Teriakan, "Allahu Akbar," menggema. Air mata mengalir di pipi para sopir yang selama ini dipandang sebelah mata. Di antara mereka, Bu Ranti jatuh sujud sambil menggenggam erat foto suaminya. Namun pengumuman itu belum selesai. Ajudan itu menambahkan, Presiden mengundang Karman untuk hadir langsung di istana, demi berdialog sebagai wakil suara rakyat. Gemuruh membuncah, tapi semua tahu, Karman masih berada dalam sel bawah tanah, entah dalam kondisi seperti apa. Dayat segera menghubungi jaringan relawan, lalu naik ke atas truk dan berteriak, "Kita tidak bubar sebelum Karman pulang. Kita antar dia sendiri ke istana." Di saat yang sama, di bawah tanah, Karman berdiri di balik tembok yang telah runtuh oleh ajian roda besi. Ia tidak kabur, ia menunggu. Ketika pintu besi terakhir dibuka secara resmi oleh seorang prajurit muda yang gemetar, Karman hanya berkata, "Terima kasih, tapi aku bukan tahanan. Aku hanya singgah." Ia keluar dengan langkah tenang, disambut ribuan suara takbir dan tangis. Batu hitam di lehernya kini diam. Tugasnya belum selesai, tapi hari itu ia adalah simbol kemenangan tanpa darah. Saat Karman menaiki podium sederhana yang dibuat dari palet dan seng bekas di depan istana, suasana hening. Ia menatap lautan manusia, lalu mengangkat tangan. "Kami bukan pahlawan, kami bukan musuh negara, kami hanya pengantar hidup yang terlalu lama dibungkam. Hari ini, bukan kemenangan kami. Ini kemenangan akal sehat, dan semoga, dari sini, tak ada lagi rakyat yang perlu diam untuk didengar." Suaranya parau, tapi sampai ke relung hati semua yang hadir. Dan di balkon atas istana, sang presiden berdiri diam. Ia tahu, sejarah telah berubah malam itu. Kekuasaan yang tak mampu mendengar akhirnya dipaksa berlutut bukan oleh senjata, tapi oleh suara-suara sederhana dari balik kemudi, dari dapur ibu-ibu, dan dari hati mereka yang selama ini dianggap tak penting. Roda rakyat akhirnya benar-benar berputar. Mentari pagi menembus kabut tipis Jakarta, memantul di badan-badan truk yang berjejer seperti pasukan veteran pulang dari medan juang. Di sekitar Monas, ribuan sopir masih bertahan, tak ingin beranjak sebelum melihat perubahan nyata. Karman berdiri di depan barisan, mengenakan jaket kumalnya, batu hitam di lehernya kini terlihat mati, tapi matanya justru lebih menyala dari sebelumnya. Hari itu, sejarah mencatat bahwa seorang sopir tua dari Lamongan, dengan doa dan tekad, mampu mengguncang pusat kekuasaan. Televisi nasional kini mulai mengubah nada. Wajah-wajah yang kemarin memfitnah Karman, kini menyebutnya tokoh inspiratif dari akar rumput. Wartawan berebut mewawancarai Dayat yang kini dijuluki sang komandan konvoi. Namun mereka tahu, ini bukan waktunya untuk selebrasi. "Kami belum pulang. Sampai kebijakan itu benar-benar dihapus, kami tetap berjaga," ujar Dayat tegas. Kata-katanya menegaskan, rakyat tidak lagi bisa ditenangkan dengan janji. Mereka menuntut tindakan. Di Lamongan, para istri sopir menggelar tasyakuran sederhana. Di sebuah musola kecil, Bu Ranti memimpin doa syukur bersama ibu-ibu. Suaranya bergetar ketika menyebut nama suaminya. "Ya Allah, jangan biarkan kami hanyut dalam euforia. Kemenangan sejati adalah saat kami bisa mengantar nasi ke meja tanpa dihina, saat truk suami-suami kami bisa jalan tanpa takut ditilang karena aturan sepihak." Air matanya menetes, tapi kali ini bukan karena takut. Karena harap yang perlahan menjadi kenyataan. Namun tak semua bersuka cita. Sang dalang, kini terlacak dan terungkap sebagai konsultan kebijakan transportasi dari perusahaan raksasa logistik multinasional, melarikan diri ke luar negeri. Tapi jejak digitalnya tak bisa dihapus. Nama dan wajahnya dibongkar oleh netizen. Ia kini buronan moral. Kejaksaan mulai menyiapkan pemanggilan, dan rakyat menuntut keadilan tidak berhenti pada janji politis. Kalau sopir saja bisa diseret, kenapa pejabat kotor masih bebas? Begitu bunyi salah satu mural yang tergambar di truk-truk kota.
Karman akhirnya diundang secara resmi oleh Presiden untuk berdialog empat mata. Di ruangan berpendingin yang mewah itu, ia duduk berhadapan dengan pemimpin negara. Suasana hening. Pak Presiden, saya datang bukan minta penghargaan. Saya cuma minta satu hal, jangan perlakukan kami seperti beban jalanan. Truk-truk kami bukan perusak negeri, tapi pengantar hidup. Kami hanya ingin diberi ruang yang adil. Presiden terdiam lama, lalu mengangguk dengan mata sembab. Untuk pertama kalinya, pemimpin negeri itu mendengar langsung, tanpa filter, suara dari aspal. Tak lama setelah pertemuan itu, surat keputusan pembatalan aturan odol disiarkan secara nasional. Rakyat bersorak, tapi para sopir tidak langsung berpesta. Mereka menggelar doa bersama, menyembelih kambing sebagai bentuk syukur, lalu satu persatu truk mulai kembali ke jalan. Tapi kali ini, mereka tak lagi dianggap hama. Di setiap pintu tol, petugas memberi hormat. Di setiap perbatasan kota, warga menyambut. Selamat jalan, pahlawan jalanan. Begitu bunyi spanduk anak-anak sekolah. Dan malam itu, saat Karman duduk di atap truk tuanya, ia menatap bintang-bintang. Batu hitam di lehernya kembali berdenyut pelan, seolah tersenyum. Ia tahu, tugasnya belum sepenuhnya usai. Tapi hari ini, setidaknya, roda-roda tak lagi dipandang hina. Dan selama masih ada aspal, masih ada truk yang mengantar harapan. Maka perjuangan akan terus hidup, dari satu tikungan ke tikungan berikutnya. Langit senja menyorot bayang-bayang panjang di jalanan Pantura yang mulai ramai kembali. Truk-truk yang sempat berdiam, kini bergerak perlahan menuju berbagai tujuan. Namun suasananya berbeda. Tiap klakson yang dibunyikan bukan sekadar peringatan, melainkan salam kemenangan. Di balik kemudi, para sopir duduk lebih tegak, dengan dada lebih lapang. Mereka bukan lagi sekadar pengantar barang. Mereka adalah saksi hidup dari babak baru sebuah negara yang belajar mendengar. Di tengah iring-iringan itu, Karman kembali duduk di truk tuanya. Jaket lusuhnya masih melekat, batu hitam di lehernya tetap tergantung, tapi sorot matanya kini lebih tenang. Dayat yang duduk di bangku sebelah masih terdiam, memandangi pemandangan luar. "Bang," katanya pelan, "sekarang kita mau kemana?" Karman tersenyum tipis. "Kita antar pesanan ke Pasuruan. Truk tetap harus jalan, karena hidup rakyat nggak bisa ditunda, walau abis revolusi." Di sepanjang jalan, warga berdiri di sisi jalan, melambaikan tangan dan mengangkat kertas bertuliskan, "Terima kasih sopir Indonesia." Beberapa anak kecil bahkan mengejar truk sambil memberi bunga plastik dan nasi bungkus. Para sopir yang sebelumnya tak pernah dilihat, kini menjadi pahlawan dalam diam. Namun jauh di dalam hati Karman, ia tahu bahwa kemenangan ini belum sepenuhnya utuh. Sebab sistem yang lebih besar dari aturan masih bercokol diam-diam di balik gedung-gedung tinggi. Sang dalang yang dulu mengatur strategi penekanan kini buron. Tapi ia bukan satu-satunya, masih banyak figur di balik layar yang belum terungkap. Beberapa pejabat yang terlibat mulai mengganti wajah, berpura-pura menjadi bagian dari penyelamat situasi. Mereka menumpang arus simpati demi kepentingan sendiri. Karman melihat ini dengan hati-hati. Jangan pernah anggap perjuangan selesai, selama masih ada orang yang pura-pura mendengar tapi tak pernah benar-benar paham, katanya kepada Dayat. Bu Ranti kini mulai dikenal luas. Ia diundang ke berbagai forum sebagai ibu bangsa jalanan. Tapi ia tetap memilih tinggal di rumah kontrakannya di Lamongan, membuka warung kopi kecil untuk para sopir yang lewat. "Aku cuma ibu rumah tangga. Perjuangan yang sejati ada di jalan. Aku hanya penunggu doa," ujarnya ketika wartawan mencoba mengangkat kisah hidupnya. Ia tahu, suaminya tak akan pernah diam terlalu lama. Selama masih ada yang menderita, Karman pasti kembali turun. Dan benar saja, tak lama setelah aturan odol dibatalkan, muncul peraturan baru soal digitalisasi muatan dan sensor berat kendaraan. Rumornya, regulasi itu hanya menguntungkan perusahaan besar, menekan sopir mandiri yang tak mampu beli alat berat digital. Isu itu mulai jadi bisik-bisik di jalanan. Karman mendengarnya, dan hatinya kembali gelisah. "Mereka memang tak pernah belajar, atau memang tak pernah peduli," ucapnya saat mengisi solar di warung pinggir jalan. Suatu malam, saat truknya berhenti di rest area kecil, Karman membuka lipatan lama, surat tulisan tangan dari mendiang Mbah Tisna yang ia simpan di bawah jok. "Jika rakyat harus terus mengantar keadilan dengan roda yang terluka, maka tugas kita adalah menjaga agar rodanya tetap berputar meski lambat. Jangan pernah biarkan ia berhenti, karena saat itu pula harapan ikut mati."
Karman mengepalkan surat itu, menatap langit malam. Dan saat itu juga, ia tahu, babak baru akan segera dimulai. Roda perlawanan memang telah menang. Tapi jalan pengawalan jauh lebih panjang dan berliku. Dan selama masih ada sopir yang berani berkata, tidak, pada ketidakadilan, maka bangsa ini masih punya arah. 3 bulan pasca pembatalan aturan odol, suasana jalanan mulai terasa sunyi dari gema perlawanan. Namun di balik ketenangan itu, muncul regulasi baru, sensor digital wajib untuk semua truk barang. Alasannya terdengar masuk akal, demi keamanan dan akurasi muatan. Tapi dalam kenyataan, alat sensor seharga puluhan juta rupiah itu hanya bisa dibeli dari perusahaan-perusahaan besar, yang diam-diam terafiliasi dengan kelompok yang dulu menindas para sopir. Kabar ini sampai ke telinga Karman di res area Blitar, saat seorang sopir muda mengeluh sambil mengusap keringatnya. Bang, aku baru nyicil truk 5 bulan. Sekarang disuruh pasang alat beginian. Kalau enggak, dilarang masuk pelabuhan. Mau makan apa anakku? Suara pemuda itu pecah. Karman menatap matanya lama, lalu menyandarkan tubuh ke kap truk. Mereka tak pernah benar-benar selesai menindas. Mereka hanya menunggu kita lengah. Jawaban itu menggema ke dalam dirinya sendiri. Ia sadar, ajian roda besi bukan hanya warisan kekuatan, tapi amanat untuk terus mengawal jalanan dari kerakusan berselubung aturan. Dayat, yang kini bekerja sebagai juru bicara Forum Sopir Nasional, membawa kabar mengejutkan. Bang, aku selidiki. Sensor-sensor itu ternyata dijual oleh perusahaan baru yang dikendalikan orang lama, dalang yang dulu kita lawan. Nama yang tak ingin mereka sebut kembali. Orang yang dulu melarikan diri ke luar negeri, tapi kini kembali dengan wajah baru, lewat sistem digital yang tampak sah namun penuh jebakan. Dia kembali, Bang, tapi bukan pakai senjata. Dia pakai data, dan uang. Suasana mendadak tegang. Malam itu, di posko kecil pinggir tol, para sopir kembali berkumpul. Mereka bukan lagi ribuan seperti dulu. Tapi yang datang adalah para pemilik truk kecil, sopir ekspedisi mandiri, dan pejuang-pejuang lama yang kini lebih bijak. Kita nggak bisa pakai cara lama. Lawan kita sekarang bukan pentungan, tapi sistem. Kita harus lawan dengan cerdas, ujar Karman. Ia membuka rencana, menyusup ke perusahaan pemasok sensor, mengungkap data manipulatif, lalu menyebarkannya ke publik. Tapi ini bukan tanpa risiko. Bu Ranti mendengar rencana itu dengan mata berkaca. Abang mau masuk ke lubang macan lagi. Karman hanya tersenyum. Kalau kita diam, yang melindungi rakyat siapa? Truk itu bukan sekadar kendaraan. Ia saksi hidup dari ketimpangan. Dan selagi aku bisa duduk di balik kemudi, aku akan terus jaga arah. Ia mencium kening istrinya dan pamit seperti biasa, tenang di luar, tapi gelisah dalam dada. Sebab ia tahu, pertempuran kali ini bukan soal kekerasan fisik, tapi kebenaran yang tersembunyi dalam algoritma. Beberapa hari kemudian, Karman dan Dayat menyamar sebagai calon pembeli alat sensor dan berhasil masuk ke pameran teknologi logistik di Jakarta. Di sana, mereka bertemu pejabat, investor, dan wajah lama sang dalang yang kini menyamar sebagai CEO teknologi hijau. Kita bertemu lagi, Pak Karman, ucapnya sinis sambil menjabat tangan Karman, seolah kemenangan masa lalunya tak pernah terjadi. Tapi Karman menatapnya tenang, menyimpan satu alat perekam di dalam jaketnya. Kalau dulu kau kalah oleh suara, sekarang kau akan kalah oleh data. Misi mereka berjalan setengah berhasil. Mereka mendapatkan bukti, data manipulatif, harga markup, dan kontrak fiktif. Tapi aksi mereka tercium. Dayat dikejar, Karman nyaris tertangkap, dan kantor relawan mereka dibakar oleh orang tak dikenal. Namun semangat justru menyala lagi. Video pengakuan kecurangan sang dalang berhasil dipublikasikan. Rakyat kembali marah. Para sopir mulai berani bersuara lagi. Truk-truk kembali dihiasi stiker, "Kami bukan robot sistem." Dan dari balik layar kaca kamarnya di Lamongan, Bu Ranti menatap berita yang menyiarkan perlawanan baru. Ia menghela napas panjang. Roda itu, memang tak akan pernah berhenti selama ada ketidakadilan di jalan. Malam itu, udara Jakarta terasa berat. Kota yang dulu menjadi saksi bisu perjuangan sopir kini kembali diambang gejolak. Sang dalang yang dulu lari, kini resmi kembali ke Indonesia dengan nama dan wajah baru, Dirga Santosa, CEO dari PT Artalogix Digital Nusantara. Ia tampil di televisi nasional, mengklaim bahwa sistem sensor digitalnya adalah solusi masa depan untuk dunia logistik.
Kita butuh keteraturan, bukan keributan seperti yang dilakukan para sopir jalanan itu, ujarnya di hadapan para jurnalis. Satu kalimat yang membuat dada para pejuang jalan kembali terbakar. Dayat menonton siaran itu dari sebuah warung di perbatasan Jawa Tengah. Rahangnya mengeras. "Bang, dia bukan hanya kembali. Dia nyerang kita langsung," katanya melalui panggilan video ke Karman. "Dia akan pakai media, sistem hukum, bahkan politik untuk membungkam kita. Kita sedang lawan iblis pakai dasi." Karman diam beberapa saat. Di tangannya, batu hitam mulai bergetar lemah. Ia tahu, ini bukan hanya soal alat sensor atau regulasi. Ini tentang keadilan yang coba dibungkam dengan wajah legalitas. Keesokan harinya, aparat mendatangi rumah Bu Ranti di Lamongan. Mereka membawa surat panggilan untuk pemeriksaan pajak. Padahal warung kecil itu hanya jual kopi dan roti bakar. "Ini intimidasi, bukan audit," bisik tetangganya. Bu Ranti, dengan mata yang dulu sering menangis tapi kini kokoh seperti baja, menerima surat itu tanpa gentar. "Kalau kalian mau perang urat saraf, saya sudah belajar dari jalanan," ujarnya tenang. Tapi jelas, sang dalang mulai menggertak lewat jalur paling keji, serangan ke rumah. Tak lama setelah itu, muncul surat perintah penangkapan untuk Dayat atas tuduhan penyebaran data ilegal dan hoaks terhadap perusahaan nasional. Ia dijemput paksa di perbatasan Salatiga. Truk-truk mengadang, sopir-sopir berkumpul, tapi aparat bersenjata lengkap terlalu banyak. Dayat digiring dengan borgol, namun kepalanya tetap tegak. "Kita tidak butuh senjata untuk menang. Kita cuma butuh satu sama lain," katanya sebelum dimasukkan ke mobil tahanan. Tangis pecah di jalan raya. Karman kembali ke Jakarta, kali ini bukan untuk orasi atau demo. Ia menyelinap ke markas investigasi rakyat, membawa bukti terakhir, video rekaman Dirga saat menyuap pejabat kementerian. Bukti ini bukan hanya bisa membebaskan Dayat, tapi bisa menjatuhkan semua struktur kotor yang menopang sistem sensor itu. Namun Karman tahu, jika ini dipublikasikan, hidupnya tak akan pernah aman lagi. "Kalau aku hilang, sebarkan ini," katanya kepada relawan muda sambil menyerahkan flash disk kecil berwarna merah. Dan malam itu juga, mobil truk tua Karman diserempet di tol Jagorawi oleh mobil hitam tak bernomor. Ia terguling, namun selamat. Tubuhnya luka-luka, tapi rekaman itu berhasil diamankan. Video itu tersebar lewat ribuan akun dalam hitungan jam. Rakyat kembali marah. Demo pecah di depan kantor PT Artalogix. Warga mengepung gedung kementerian. Tagar-tagar tangkap Dirga jadi trending nomor 1. Untuk kedua kalinya, rakyat turun bukan karena marah, tapi karena muak. Presiden pun akhirnya angkat suara. "Kami akan membentuk tim independen untuk menyelidiki sistem sensor digital dan dugaan korupsi yang terjadi." Namun rakyat tak lagi percaya penuh. Mereka kini paham, hukum bisa dibeli, tapi suara rakyat tak bisa dibungkam selamanya. Dan di dalam ruang ICU sederhana, Karman berbaring, tubuhnya lemah, tapi batinnya masih menyala. Batu hitam di lehernya kini tak berdenyut lagi. Tapi ia tahu, tugasnya hampir selesai. Tinggal satu babak lagi. Pagi itu, rumah sakit tempat Karman dirawat dikerumuni oleh ratusan sopir, warga, dan jurnalis. Mereka berdiri dengan kepala tertunduk, sebagian menggenggam spanduk bertuliskan, "Terima kasih, Karman. Jalan kami telah kau buka." Di dalam ruang ICU, tubuh Karman terbaring lemah, penuh luka dan memar akibat kecelakaan. Mesin-mesin medis berdetak pelan, namun batin Karman justru terasa lebih hidup dari sebelumnya. Di hadapannya, batu hitam warisan Mbah Tisna kini terbelah dua, tak lagi bersinar. Tugasnya telah selesai. Sementara itu, Dirga Santosa ditangkap oleh KPK pagi hari setelah bukti video suap dan manipulasi sistem digital diakui valid oleh penyidik. Ia digiring keluar dari kantornya tanpa sempat bicara banyak. Kamera televisi merekam wajahnya yang tak lagi sombong, melainkan ketakutan. Rakyat bersorak. Di jalan-jalan, klakson truk berbunyi berbarengan, tanda bahwa mereka tak lagi dibungkam oleh sistem, dan musuh lama kini benar-benar tumbang. Tapi tak ada selebrasi besar dari Karman. Ia hanya menatap langit dari jendela rumah sakit, lalu tersenyum kecil. Bu Ranti duduk di sisi ranjang Karman, menggenggam tangannya yang dingin. "Abang, ini semua sudah selesai. Mereka sudah dengar kita. Roda-roda itu, tak lagi diinjak," ucapnya sambil menahan air mata. Karman hanya mengangguk pelan. "Tapi jalan ini panjang,
"Nduk, jaga agar tak dibengkokkan lagi," katanya lemah. Di sudut ruangan, Dayat berdiri diam. Ia sudah bebas karena semua tuduhan gugur. Tapi hatinya masih berat, sebab ia tahu, setiap revolusi punya harga. Dan harga itu kini tengah terbaring di hadapannya. Lalu, seperti pelan tapi pasti, tubuh Karman melemah. Monitor jantungnya berbunyi satu garis panjang. Tangis pecah. Tapi di luar rumah sakit, suara klakson truk masih mengalun, seolah mengiringi kepergiannya. Tak ada bunyi sirene, hanya deru mesin truk tua, mengantar seorang sopir ke tempat peristirahatan terakhirnya. Ia tak mati sebagai rakyat biasa. Ia pulang sebagai legenda, sebagai jalan, sebagai suara yang tak akan pernah dilupakan. Hari pemakamannya, iring-iringan truk sepanjang 10 km melintas dari Jakarta ke Lamongan. Bendera putih dengan tulisan, "Sopir tak pernah mati," dikibarkan di setiap kaca depan. Bu Ranti berjalan di depan rombongan, menggenggam batu hitam yang kini terbelah, lalu meletakkannya di atas pusara. "Biarkan ini menjadi saksi, bahwa jalan telah dibuka oleh lelaki yang tak takut luka," ucapnya dengan suara pecah. Di gedung istana, Presiden berdiri membacakan penghormatan negara. Atas jasa-jasanya, almarhum Karman diberikan penghargaan sebagai pejuang rakyat jalanan. Negara belajar dari dia, bukan karena kekerasannya, tapi karena kesederhanaannya dalam menyuarakan kebenaran. Tapi rakyat tahu, penghargaan itu hanyalah formalitas. Penghargaan sejati ada pada setiap sopir yang kini bisa melaju tanpa rasa takut. Dan suatu malam, di tikungan tajam Pantura, seorang sopir muda yang baru saja membeli truk bekas berhenti untuk istirahat. Ia duduk, membuka bekal, lalu menemukan ukiran kecil di dalam pintu truk. "Ajian roda besi, jangan biarkan jalan ini dibisukan lagi." Ia tersenyum. Ia tak tahu siapa yang menulisnya. Tapi ia tahu, selama jalan masih ada, selama rakyat masih butuh diantar, semangat Karman akan terus hidup. Setahun setelah kepergian Karman, jalanan Pantura tak lagi sama. Di tiap rest area, pos jaga, dan sudut warung kopi pinggir jalan, wajahnya terpampang dalam bentuk lukisan, mural, atau coretan kecil dengan kalimat yang menggema, "Satu sopir bisa membuka jalan yang dibungkam sejuta hukum." Tak ada hari tanpa kisah Karman di antara para sopir. Ia telah menjadi semacam mitos hidup, bukan karena kekuatannya, melainkan karena keberaniannya untuk tetap melaju saat yang lain memilih diam. Forum Sopir Nasional kini menjadi organisasi resmi yang diperhitungkan negara. Dayat, kini menjabat sebagai ketua umum, memimpin dengan gaya keras namun penuh empati, meneruskan nilai-nilai Karman. Setiap keputusan pemerintah soal logistik kini harus melewati forum tersebut. Dalam satu pertemuan, Dayat berkata, "Jalanan ini bukan milik penguasa, ini milik kita semua." Dan warisan Bang Karman adalah kesadaran bahwa tak ada suara yang terlalu kecil jika disampaikan dari kemudi. Bu Ranti, yang semula enggan tampil, kini rutin diundang ke kampus dan forum rakyat sebagai pembicara. Ia tidak pernah mengangkat suaranya, tapi setiap kalimatnya seperti doa yang menggugah. "Suami saya bukan pahlawan, ia hanya laki-laki yang ingin makan tanpa dipermalukan. Tapi karena itu, ia belajar bicara. Dan karena itu pula, kalian sekarang bisa bicara," katanya di depan ratusan mahasiswa yang meneteskan air mata. Namun tidak semua menerima perubahan dengan tangan terbuka. Beberapa kelompok elit bisnis yang kehilangan monopoli mencoba kembali masuk lewat jalur digital baru. Mereka mendirikan aplikasi-aplikasi logistik yang menekan sopir kecil. Tapi kali ini, mereka tidak menghadapi rakyat yang diam. Mereka menghadapi generasi sopir baru, yang telah belajar bersatu. Setiap langkah manipulatif langsung direspons dengan protes data, gugatan hukum, dan kekuatan sosial media. Dunia sudah berubah. Di tempat peristirahatan Karman, di Lamongan, dibangun sebuah monumen sopir rakyat. Bukan tugu mewah, hanya sebuah truk tua asli milik Karman, yang kini ditempatkan di atas beton, dikelilingi taman kecil dan tempat duduk. Di dalamnya, para pelajar sering berkunjung. Di kursi kemudi, tertulis pesan terakhir Karman, "Kalau kau sudah di balik setir, jangan hanya bawa barang. Bawalah juga keberanian untuk menolak ditindas." Di sisi spiritual, banyak yang percaya ajian roda besi kini telah berpindah ke sopir muda bernama Seno, yang ditemukan tak sengaja oleh Dayat. Seno, sopir yatim piatu asal Banyumas, memiliki luka yang mirip, kehilangan, tekanan, dan tekad. Saat pertama kali menyentuh batu hitam warisan Karman yang retak, batu itu berdenyut samar.
Mungkin legenda memang tak mati, ia hanya berpindah, menunggu yang layak menanggungnya. Dan malam itu, saat ribuan truk bergerak dalam konvoi ulang tahun wafatnya Karman, Jakarta kembali terang bukan oleh lampu kota, tapi oleh nyala lampu darurat truk. Tak ada suara keras, hanya bunyi pelan deru mesin dan denting lagu, Ibu Pertiwi, dari corong kecil. Sebuah bangsa sedang berterima kasih. Bukan dengan upacara, tapi dengan diam yang penuh hormat di sepanjang aspal. Sebab semua tahu, Karman memang sudah tiada. Tapi jalan yang ia buka, masih panjang. Hujan deras mengguyur jalur selatan Jawa malam itu. Di antara kabut dan lampu redup, sebuah truk tua melaju perlahan menembus tikungan tajam. Di balik kemudi, seorang pemuda kurus dengan wajah tirus dan sorot mata penuh beban hidup, Seno, sopir muda asal Banyumas yang baru 3 bulan mengaspal. Ia bukan siapa-siapa, hanya pewaris utang ayahnya yang dulu juga sopir. Tapi sejak tak sengaja memegang batu hitam retak warisan Karman di Monumen Lamongan, mimpinya berubah, suara-suara masa lalu mulai menghampirinya dalam tidur. Dalam mimpinya, ia melihat sosok Karman duduk di bangku kanan truk, diam menatap jalanan gelap. Bukan kekuatan yang kau warisi, Seno, suara Karman bergema. Tapi keberanian untuk tetap jalan, bahkan saat yang lain memilih berhenti. Seno terbangun dengan peluh dingin, namun perasaan kuat seperti mengalir di urat nadinya. Ia tak lagi hanya menyetir. Ia mulai mencatat tiap titik penindasan di jalan, pungli, sensor curang, tilang fiktif. Ia simpan semua dalam aplikasi kecil yang ia kembangkan diam-diam. Sebuah peta digital perlawanan. Salah satu catatannya membuat geger grup sopir nasional, rekaman pungli terselubung dari aparat di pintu masuk pelabuhan baru yang konon sudah bebas korupsi. Dayat yang kini jadi tokoh nasional, terkejut saat tahu rekaman itu dari Seno. "Siapa kamu, sebenarnya?" tanya Dayat saat menemuinya diam-diam di res area Gombong. Seno hanya menjawab, "Saya bukan siapa-siapa, tapi saya tak mau anak saya kelak menyetir truk yang ditertawakan negara." Kalimat itu membuat Dayat terdiam. Ia tahu, roh Karman benar-benar hidup kembali. Namun keberanian Seno tak disukai semua pihak. Beberapa hari setelah rekaman viral, truknya dirusak di malam hari. Ia diancam, dipukul preman jalanan bayaran, bahkan dituduh menyebar hoaks. Tapi ia tak mundur. Di tengah malam, ia berdiri di depan kamera ponselnya, wajah bengkak, tapi mata menyala. "Kalau kalian kira kalian bisa menghentikan kami dengan ketakutan, kalian lupa, truk ini bukan sekadar besi. Ini jiwa kami, dan roda ini akan terus berputar." Video itu ditonton jutaan orang. Tagar-tagar Seno melanjutkan muncul di seluruh lini masa. Seno diundang ke Jakarta, tapi ia menolak hadir di gedung-gedung mewah. Ia memilih berdiri di atas kap truk tuanya di pelataran Monumen Karman, Lamongan. Dikelilingi ribuan sopir dari seluruh Nusantara, ia bicara dengan suara pelan tapi menusuk, "Saya tidak lebih hebat dari Karman. Tapi kalau negara ini kembali tuli, maka saya akan menabraknya dengan kebenaran." Sorak-sorai menggema, dan batu hitam yang dulu retak kini ia kalungkan kembali. Retaknya tetap ada, sebagai pengingat bahwa luka tak bisa hilang, tapi bisa diwariskan untuk jadi kekuatan. Melihat gelombang baru ini, musuh lama mulai bergerak. Sisa-sisa jaringan dirga, yang dulu tak sempat diungkap semua, kembali menyusup lewat skema digitalisasi logistik nasional jilid kedua. Tapi kali ini, mereka berhadapan dengan generasi sopir yang paham data, paham suara, dan paham sejarah. "Kami bukan hanya bisa bawa truk. Kami bisa bawa perlawanan," tulis Seno dalam manifesto digitalnya yang viral dan dibaca jutaan rakyat. Di akhir babak ini, Seno menatap jalan panjang di depan. Batu hitam di lehernya tak bersinar, tapi ia tahu cahaya sesungguhnya bukan dari batu, tapi dari tekad. Ia memutar kunci, truk menyala, dan langit pagi mulai cerah. Di kaca depan truknya, tertulis besar dengan cat putih, "Ini belum selesai."